Ngobras, obrolan asik. Oke guys, kembali lagi di sini tentunya bersama teman-teman saya ini yang masih pada semangat, jiwa muda. Iya harus ya, selalu begitu. Saya ini kan tadi udah nanya ke sana kemari tentang touring. Sekarang saya mau tanya pribadi masing-masing. Apakah Anda siap? Oh iya. Terbuka semuanya. Oke. Jangan dibuka semua, Man. Oke, kan ini tadi seputar touring ini kan kebersamaan. Nah, untuk kehidupan pribadi masing-masing sebenarnya kesehariannya gimana? Satu-satu mungkin. Satu, silakan duluan. Silakan dari Dari Oh, dari saya. Dari saya. Kebetulan kayaknya jadi jubir beneran nih. Iya, kayaknya setelah ini diangkat ya jadi. Iya, kalau keseharian dalam bentuk apa dulu nih, Mbak? Mungkin aktivitas, ya? pekerjaan Oke. gitu. Kalau aktivitas sama pekerjaan, aktivitasnya ya sibuk sehari-hari di mengajar di salah satu perguruan tinggi di Palangkaraya. Luar biasa. Dosen gaul kita. Iya, kebetulan, alhamdulillah. Jadi kegiatan lainnya ya mungkin ada kerjaan sampingan, hal-hal yang ya bagian marketing sedikit-sedikit. Gitu. Mungkin salah satunya juga hobi-hobi di rumah juga banyak sih. Kayak melihara ikan, kan bermacam-macam ikan gitu. Ada yang predator, ada yang lucu-lucu dan segala macam seperti itu. Gitu, yang lucu-lucu Itu apa aktivitasnya. itu? Saya penasaran Iya. sama yang dipelihara lucu-lucu ini. Jenis kayak ikan koki Oh, ikan yang koki. besar-besar seperti itu sih. Kegiatan sehari-harinya. Gitu Banyak aja. ya kegiatan Pak dosen Iya. ini ya. Pasti banyak fansnya juga di kampus ya. Oke, selanjutnya Bro Eko apa nih kegiatan? Baik, kalau saya keseharian bekerja di salah satu pegawai di pemerintahan yang ada di Palangkaraya ini. Oke. Dan untuk kegiatan yang lain mungkin olahraga ya. Olahraga sedikit-sedikit ya mungkin ya, tapi tidak terlalu dominan ke salah satu olahraga. Jadi bisa futsal, bisa bulu tangkis segala lain sebagainya itu kan. Dan mungkin untuk sampingan yang lain mungkin beda dengan teman kita yang lain, yang Pak Herman ya. Jadi untuk sampingan ya mungkin cuma nongkrong aja bersama teman-teman gitu Selebihnya kan. Pokoknya waktu untuk Ya, teman itu. gitu ya. Ya, karena bagi saya itu sangat sangat membawa berkah sekali dengan ngumpul dengan teman-teman, apa yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Penuh kesan ya. Penuh kesan. Betul sekali. Jadi berbagai usia. Makanya Jadi Nyiprat ini kan berbagai macam usia. Jadi kan untuk status ekonomi berbaur kita, Mbak. Iya. Jadi dari kelas mahasiswa kita ada di sini. Oh iya. Dari kelas pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang dan pengusaha pun juga ada kita. Jadi semuanya ada Iya. di sini ya. Jadi apa ya kita nggak tahu masalah perdagangan, masalah usaha ini dan lain sebagainya, kita jadi tahu. Jadi keseharian kita cuma monoton di itu aja. Jadi dengan berkumpulnya dengan teman-teman akhirnya jadi tahu Membuka semua. wawasan Ya, juga membuka ya. wawasan. Betul. Oke. Jadi selain bekerja di kantor juga Ya, kejaksaan. ya. Bener ya? Saya lagi Di salah satu pemerintahan adalah. Ya. Jadi kalau nanti ngumpul di sini ini bisa sharing gitu, yang mahasiswa mungkin bisa nanya ke dosen. Iya, Yang lagi mau magang bisa ke Bapak ya kan ya. Bisa nih masuk kan ada jalurnya. Oke. Masuk, Nah, masuk. Next untuk Kalau saya tenaga kesehatan di salah satu instansi kesehatan di Palangkaraya. ternyata memang beragam sekali di sini ya. Saya Di balik tenaga medis. muka-muka ini ternyata saya kaget loh dari tadi. Di sini tiba-tiba ada dosen, di sini tiba-tiba ada kantor kejaksaan, di sini kesehatan. Oh ya baik. Kalau selain itu kesehariannya mungkin paling tidur di rumah. Sama. Hibernasi kita ya. Iya benar. Oh gitu aja udah kesehariannya. Pokoknya kerja di kantor, pulang tidur, ntar libur komunitas kayak gitu ya. Oke. Sangat seru kehidupannya. Silakan. Ya, kalau saya bekerja di universitas lah di Palangkaraya ini. Oh ya. Itu kalau kesehariannya sama, paling nongkrong. Cuma saya agak sedikit melenceng. Kalau masalah hobi, saya sebenarnya hobinya musik awal. Oh musik Nah, gitu. sampai sekarang. Tapi komunitasnya Ya, motor gitu. Tapi memang kebanyakan musik ini nggak jauh dari motor. Iya. Itu kan passion. Iya Ah, betul. kalau kita Karena kan kita gitu. biasanya naik motor sambil berdendang. Iya. Dangdut atau apa? Enggak. Musik rock lah. Oh, rock ya. Rock yang ini bukan? Oh bukan. Ya, mungkin itulah. Kalau selebihnya nongkrong ya gitulah.
Tidur sama juga. aja gitu ya. Paling sama keluarga juga. Takutnya nanti kebanyakan hobi ya istri marah juga. Ini Oh, hobi iya. apa? Satu nih? hobi aja banyak Iya. duitnya gitu kan ya. Nambah hobi lain. Ini Soalnya- kayak tadi ikan segala macam. Iya. Ini kayaknya agak berat ya menjadi istri beliau gitu kan. Semakin banyak hobi, semakin banyak ongkos. Makanya ya Gitu. oke. Mungkin itulah sedikit dari saya. Lanjut sesi curhat dibuka silakan. curhat Pak. Makanya ditanya terakhir kan biar agak panjang. Kalau gua sendiri itu sehariannya sebenarnya banyak di Kasongan, soalnya kerja di Kasongan, Oh gitu. di pengadilan. Aduh. Iya kan? Dari tampang seperti ini ternyata bisa mengadili. Di pengadilan agama. Jadi kalaunya biasanya nongkrong waktu 2 hari itu emang buat kawan-kawan gitu. Sabtu Minggu gitu kan buat hobi motor gitu kan. Selanjutnya paling kalau buat keseharian kalaunya nggak olahraga bulu tangkis sama kayak Mas Herman hobinya main ikan. Gitu. Ikan cupang tapi. Jepang Iya, diadu-adu gitu ya. Iya. Asal jangan orang aja diadu-adu Iya, ya. gitu kan. Itu aja sih. Gitu. Nah, ada lagi mungkin? Apa deh? Mungkin perjalanan dari Kasongan ke sini tiap minggu itu gimana gitu diceritain. Ya paling perihnya sih pas hujan kalau pas hujan. Pas hujan tuh udah pokoknya basah semua aja deh. Tiba-tiba galau di jalan gitu sambil kena air. Wah, gitu. asik banget Gitu tuh. ya. Teriak-teriak juga gak kedengeran. Iya sih. Ini tampangnya ini tapi hati Hello Kitty ya. Iya, Kan? asik. Kayaknya ya Bang ya. Asik. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri menanggapi apa ya? Respon dari masyarakat. Kadang kan masyarakat ini masih ini ya, bingung membedakan antara komunitas sama geng motor kayak gitu. Itu pernah nggak sih kalian tuh kena semprot juga gitu sama emak-emak di jalan? Kalian main motor gini. Enggak. Nah, kayak gitu enggak? Ayo jawab silakan. Kalau komunitas sama geng motor sih kalau kami punya kalaunya kita reading supaya nggak disemprot emak-emak Iya. atau di jalan. Disiram Kita gitu sebelum tiba-tiba. reading kita briefing dulu. Oh gitu. Kita nggak boleh nguasain jalan kata orang gitu kan. Kita jalan langsung menutup jalan. Nah, Iya. itu kan masyarakat agak Terganggu ya. kalau briefing itu baris kiri jalan dua-dua Gitu. supaya jalan kanan bisa dilalui motor atau mobil. Iya. Mungkin bedanya sama geng motor yang ada di TV agak ini ya mengganggu masyarakat aja. Kalau kami khusus ya ugal-ugalan. Nah, kalau kami emang khusus reading karena hobi dan pengen nongkrong sama teman-teman aja ngopi bareng gitu. Itu Jadi aja sih. intinya kalau geng motor itu mungkin lebih kurang teratur seperti itu ya di ya jalan bisa. ya. Kalau komunitas ini lebih ada attitude-nya di jalan seperti itu menghargai pengendara yang lain Harus. gitu. Oh, baiklah. Dari segi kecepatan kan juga Kita nggak ngebut. speednya nggak ada. Nah, itu dia. Kalau di sini sendiri kan masih banyak banget tuh anak-anak muda yang suka kebut-kebutan, balapan liar. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Mungkin satu-satu lagi dijawab nih gimana? Boleh. Kalau saya sih pribadi ya, walaupun memang pada saat seusia mereka memang saya bisa memaklumi. Tapi kalau sekarang memang sudah mungkin dewasa ya gitu. Jadi sudah tidak lagi makanya Mengakui memilih. ya, Iya. Karena mantannya juga begitu kan dulu maksudnya mantan pelaku seperti itu. Nah, namun sekarang kenapa memilih hobi motor custom ya? Karena memang dari segi speednya kita tidak bisa kecepatannya kan nggak bisa dan memang ini khusus untuk disetting santai menikmatin suasana gitu kan. Cuman terkadang memang mohon maaf juga mungkin ya saya mewakili teman-teman juga kadang-kadang memang motor custom ini agak berisik di knalpot gitu ya. Cuman itulah identitasnya seperti itu. Kalau motor custom juga tidak pakai knalpot yang agak sedikit berisik ya Kurang jadi dikit kurang gitu ya. Dan itu memang pernah digunakan gitu kan. Kurang Laki gitu ya. ya seperti itu kan. Tapi untuk pesan sih sebenarnya kayak kebetulan saya teman-teman memang yang salah satu mungkin akademisi juga gitu ya. Jadi menghimbau juga baik kepada mahasiswa kadang-kadang memang saya selalu mengingatkan saja kalau memang itu banyak mudaratnya daripada positifnya seperti Iya, itu. betul.
membahayakan Iya, diri sendiri membahayakan dan diri juga orang lain juga, seperti itu gitu. sih. Jadi mending daripada kebut-kebutan gabung aja Iya, ke komunitas santai gitu kan, kita santai. Ah. Nah, paling kecepatannya maksimal 40, 30. Kalaupun mau kencang juga nggak bisa. Karena Nggak memang bisa, gitu. iya. Karena memang walaupun salah satunya juga yang motor custom kan tidak ada pernah uji kelayakan ya. Jadi memang ya itulah kendaraannya, jadi memang harus pelan kayak gitu Jadi aja. emang harus Safety sadar sekali. diri untuk lebih Iya, hati-hati betul, gitu. iya. Nah, oke. Kalau untuk dari Bro Eko sendiri gimana tanggapannya untuk anak-anak muda nih yang masih suka kebut-kebutan di jalan nih, gimana nih? Kalau menurut saya pribadi mungkin nggak jauh beda dengan Bro Herman. Artinya seusia-usia seperti itu sudah pernah saya lewati. Memang egonya mungkin Ya, ya. karena Muda suhu. usia-usia seperti itu kan istilahnya dalam kondisi mencari identitas ya. Artinya siapa saya, artinya ya mungkin itu mungkin tidak lepas dari pengawasan orang tua juga. Iya, betul sekali. Saya pribadi juga mempunyai anak laki-laki juga saya selalu tekankan ya kan. Artinya hal-hal yang tidak perlu dilakukan dihindari. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi saya tekankan organisasi perkumpulan motor kita ini tidak seperti itu. Gitu loh. Nah, mungkin saya lebih tekankan lagi mungkin di luar konteks. Jadi selain reading ini Mbak, jadi kita juga punya kegiatan yang lain. Nah, mungkin dari tadi nggak dibahas ya. Iya, apa itu? Ya seperti bakti sosial. Oh, ada. Ada. ternyata. Artinya Selain nongkrong tadi iya. ternyata ada kegiatan yang lebih betul. Jadi sosial lagi ya. jadi itulah kita gunanya untuk nongkrong, ngopi. Di samping itu kita juga membahas, misalkan satu contoh kayak beberapa waktu yang lalu ada kejadian saudara-saudara kita yang kena musibah, banjir, kebakaran. Nah, kita langsung spontanitas, gimana ini, bla 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 bla. Ya udah, luar biasa. berapa terkumpul, blak 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 blak. Dah, kita langsung kunjungin Anjang sana. Nah, itulah. Jadi artinya mungkin itu ya, artinya kepositifan kita mungkin tidak terlalu dipandang, artinya kan mungkin selama ini kelihatannya mungkin dari orang rumah mungkin wah itu nongkrong aja gini bla bla gitu kan. Padahal ada kegiatan yang memang itu berarti gitu ya untuk orang lain gitu Iya. ya. Jadi mungkin dari pemirsa sekalian dimanapun berada, kalau ingin tahu Nyiprat itu apa, mungkin ada di media sosial kita ya. Iya, nanti Nah, kita iya. serahkan di bawah ya untuk kalau pengen tahu lebih Iya. dalam seperti Jadi apa. setiap Instagram. kegiatan kita itu ada tim IT-nya sendiri dari kita ini yang megang langsung ngupload kegiatan itu, baksos, reading, nongkrong di mana, itu selalu update gitu loh. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin sealiran dengan kita, monggo silakan. Tiap hari Minggu sore jam 4 kita ada di skatepark ya. Tepatnya di belakang Stadion Mini. Di belakang stadion ini. monggo. Oke. Atau nanti kan bisa kontak di Instagramnya ya Iya, kan gitu. betul. Nah, selanjutnya nih Kira-kira gitu. gimana? Kalau dari aku mungkin yang untuk yang anak muda yang sering kebut-kebutan kayak gitu, kayaknya ambil yang positif-positifnya aja, nggak usah yang main motor ngebut-ngebut lagi lah. Kalau bisa. Sentil aja gitu. Soalnya membahayakan orang lain juga. Iya. Kalau dia jatuh sendiri ya dia yang ini, tapi kalau jatuh sendiri ya nggak kalau apa-apa. orang lain Kalau orang lain kan ya. kasihan. Iya. Mending tadi ngumpul-ngumpul bareng kakak-kakak semua di sini, ada kegiatan sosialnya juga, dapat pengalamannya, dapat happy-nya, dapat pahalanya juga ya kan. Nah, selanjutnya gimana nih? Iya, sama. Yang masih muda juga kayaknya. Udah lah. Padahal tua sedikit lah. Udah tua dikit ya, dikit. Enggak, kalau menyikapi anak muda yang sekarang memang enggak kita pungkirin sih. Kita juga dulu pas muda malahan lebih parah mungkin dari mereka. Gitu ya, lebih nakal gitu ya. Iya, sampai tangkap polisi pun kita pernah. Pernah. Saking kebut-kebutan itu kan dulu kan istilahnya itu Bali lah, balapan liar gitu. benar. Tapi kan semakin bertambah usia, semakin kesini kita melihat rupanya nggak ada gunanya. Dulu itu nggak ada gunanya. Iya. Kita cuma buang waktu. Nah, itulah. Nggak ada hal yang positif yang bisa kita Ambil ceritakan, kita ambil dari situ. Makanya sebaiknya untuk anak muda yang masih kebut-kebutan sekarang di jalan ya sebaiknya nggak usah Dikurangin gitu lah, nggak perlu gitu gitu ya. cari jati diri. Kita kan bisa hobi yang lain, bermusik kah, atau Betul. ngumpul kah, atau apalah, berkegiatan lah. Nggak Apalagi kan era sekarang ini, Iya, era digital untuk gini. anak muda itu lebih banyak peluang untuk berekspresi kan. Iya. Beda sama anak muda zaman dulu mungkin kurang ya, Nggak mau ada. apa gitu, mau show up itu nggak terlalu bisa kelihatan. kita gitu. bikin YouTube, bikin konten kan jadi bisa kan? Jadi cuan, nggak perlu ya. nggak perlu harus yang kebut-kebutan, Biar dilihat pengen orang, dipandang hebat, jago. Memang kalau dulu saya segitu usianya
seperti itu. Kan ya itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kalau kita pikir dirasakan percuma. Tapi dulu pernah nggak tuh sampai cinta Pernah tanah air cedera. gitu? Pernah. Sampai sekolah pun semingguan nggak karena cedera semua. Oh, iya, tuh. Motor masuk bengkel. Jadi nggak ada faedahnya tadi Iya, ya? nggak ada faedahnya. Oke. Belajarlah dari yang sudah melalui. Belajarlah dari kakak-kakak Iya, ini, malu ya lah kan? nanti sama kita. Situ kebut-kebutan, standing-standing kita sudah lewat dah masanya. Sampai Iya. jungkir balik udah pernah. Iya. Mungkin itulah sedikit iya. dari kita sharing lah, berbagi lah. Nah, itu berbagi pengalaman biar yang lain kan bisa ngambil ya hikmahnya apa pelajarannya. gitu. Oke, Tadi udah sudah. sama ya? Sama. Ikut ini. Oke, nah untuk yang terakhir nih, harapan ke depannya dari teman-teman semua, dari komunitas ini, apakah hanya tadi kan untuk perkumpulan bersama, sosialisasi, dan juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang baksosnya yang positif untuk masyarakat sekitar, apakah ada harapan lebih ke depannya lagi dari komunitas ini? Bisa teman-teman sharing mungkin ke pemirsa. Kalau gua untuk itu harapannya lebih solid, terus lebih apa ya, lebih seneng-seneng tapi nggak yang seneng-senengnya positif gitu. Ya baksosnya lebih ditingkatkan lagi. Kalaunya ada apa acara apa kayak kebakaran itu kita siap. Terus bantu-bantu panti sosial, asuhan kita siap insya Allah. Itu harapan kita sih. Bukan hanya sekedar motoran tapi ada hal positif di balik Iya, itu gitu kan. betul sekali. Jadi kedepannya lagi kita harapannya untuk teman-teman komunitas ini bisa memberikan contoh teladan untuk anak-anak muda generasi berikutnya ya, teman-teman semuanya. Dan juga pemirsa di rumah, jangan lupa kalau ingin tahu kegiatan lebih banyaknya nanti bisa di follow Instagramnya, dicek kegiatannya apa, kan update terus nih. Nanti bisa tuh tanya-tanya sama abang-abangnya ini kalau memang berminat ingin bergabung di komunitas ini. Nah, setelah ini saya ingin ngobrol lagi, cuman karena keterbatasan waktu kita sudahi dulu acara kita sampai di sini. Oke, karena keterbatasan waktu saya akhiri dulu obrolan sampai di sini. Jangan lupa dukung pemerintah dalam TV digital yang jernih gambarnya, jernih suaranya, dan juga canggih teknologinya. Untuk teman-teman komunitas semuanya, teman-teman Nyiprat, terima kasih sudah hadir di sini di Dayak TV. Untuk pemirsa semua yang ingin menyaksikan Dayak TV, tentunya ikuti terus di streaming Dayak TV dan juga di Genflix ya. Oke, tentunya terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Obras obrolan asik.